Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi, satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu semalam yang Tuhan telah izinkan untuk kami beristirahat. Dan pagi ini, Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh yang lebih sehat, dan kami boleh menghirup udara segar atas nafas kehidupan kami yang baru pagi ini. Terima kasih juga apabila Tuhan mengizinkan kami untuk mendasari kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini untuk terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini adalah menggunakan kemerdekaan. Adapun nats pendukung diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 25. Ibu, Bapak serta saudara dan saudari bisa membacanya nanti. Tetapi yang menjadi perhatian kita pagi ini di ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Dan akan dibacakan oleh Ananda Ivan, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Ananda Ivan, silakan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika engkau saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Ivan. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul tema pagi hari ini adalah menggunakan kemerdekaan. Ada sejenis kemerdekaan yang populer saat ini, orang menamakannya kebebasan finansial. Anggapannya, kalau mempunyai banyak uang, maka akan merdeka dan tanpa masalah lagi. Apa sih yang orang inginkan dalam hidup? Sampai bekerja keras sepanjang hidupnya? Tentu untuk memenuhi kebutuhan yang mengarah ke tujuan hidup. Apa sih tujuan hidupnya? Antara lain bahagia, wealthy atau sejahtera, healthy atau sehat, dan financially secure atau keuangan aman dan mapan. Mengapa orang membutuhkan keuangan yang aman dan mapan? Karena ingin terbebas dari rasa takut akan risiko-risiko hidup yang bisa saja terjadi kepada siapapun yang tidak mengenal kasta, baik itu orang punya ataupun tidak punya. Setiap orang hidup tidak bisa menghindari dari setiap risiko yang akan terjadi. Faktanya, dalam perjalanan panjangnya, tidak ada kepastian. Mungkin ibu, bapak, saudara dan saudari pernah mendengar tentang orang yang semula-mula pas-pasan namun mendadak kaya, atau biasa kita dengar orang kaya baru, OKB, karena mendapat warisan yang diuangkan. Konon banyak uang, banyak pula pilihan. Maka ia lalu merasa seolah tak mempunyai masalah lagi. Apapun yang dia inginkan dapat diperolehnya, tinggal beli saja. Namun setahun kemudian kita menjumpai OKB tadi
jatuh miskin, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang mengendalikannya. Ia membeli barang mewah dengan mudahnya dan sesuka hatinya. Akibatnya, gaya hidupnya terlanjur boros. Ketika uang dari warisan habis, maka ia menjual satu demi satu barangnya, dan ia kemudian justru lebih miskin dan lebih sengsara. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan tentang kewaspadaan yang diperlukan oleh semua orang yang telah dibebaskan Kristus. Kita perlu menjauhkan perbuatan daging dan menghidupi buah roh. Sebelum Rasul Paulus menjabarkan petunjuk terkenal tentang perbuatan daging dan buah roh, maka ia memulainya dengan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan kemerdekaan. Jangan malah menghidupi dosa yang menyengsarakan. Hidupilah kasih yang membawa damai sejahtera. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kemerdekaan yang sempurna. Namun, kemerdekaan yang terpenting ialah merdeka dari kuasa dosa dan berpindah pada kuasa kerajaan Allah. Di situ Yesus adalah pemimpin kita. Sebelum kita tutup renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang Tuhan telah izinkan kita dengar. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan Tuhan melalui pendengaran kami, melalui niat baik kami untuk melakukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui firman-Mu di Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami akan kami pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh dapat melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan satu hati pagi hari ini. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.